Anjay horor. Tebel. Takut banget loh. Balik lagi di podcast Anjay Horor. Kita kali ini mau ngelanjutin episode yang kemarin. Kemarin kan gue yang cerita. Sekarang pengen dengerin lo yang cerita tentang hantu pertama yang lo lihat gitu. Aing saha. Ih, takut. Si paling berani udah malam-malam begitu-begitu lagi. Sebenarnya tadi tuh lagi mikir mau ngomong apa ya gue ya. Tapi kok horor ya. Oke, nih giliran gue nih sekarang cerita. Pengalaman pertama gue tuh sebenarnya kalau ngelihat kalau ngelihat itu bisa dihitung dan nggak semuanya jelas. Dan yang paling jelas ketika di Gambir Expo itu yang kemarin belum lama tuh. Berapa? 3 tahun yang lalu berarti ya? Sebelum Covid. Sebelum Covid persis ya, 1 tahun persis sebelum Covid. Iya, 1 tahun sebelum Covid itu yang Februari pas lagi Sinca. Pas lagi Imlek. Indofitgram. Mas. Iya, itu doang tuh sekali pengalaman ngelihat wujud aslinya. Dan itu kan ngelihatnya rame-rame, udah Iya, fix betul, pasti itu 1000% fix. hantu. Iya, karena ngelihatnya kalau itu rame-rame. iya. Takut. Ya, tapi nanti gue ceritain tuh ya. Jangan yang itu, Tapi yang ini pengalaman pertama banget. dulu ya. Iya. Tapi pengalaman pertama nggak lihat, merasakan. Nah, Takut. ibarat love itu love language, Iya. touch, Physical touch. Ih, takut banget. physical touch. Takut. Ih, kamu jangan kebanyakan ketawa, Ya udah, Takut maksudnya nanti ngerasa dicengin. enggak dong. Justru ini untuk menghilangkan rasa takut. Ini cara saya untuk mengatasi rasa takut saya. Oke, langsung aja ya gue ceritain ya. Jadi ceritanya gini, waktu gue SD kelas 5 sampai kelas 6 itu gue tinggal di asrama. Asrama ini ya semacam yayasan lah ya. Yayasan Kristen sebenarnya, cuman di asrama ini banyak dari berbagai macam suku tinggal di situ. Suku, budaya, bahkan sampai agama. Macam-macam lah di situ. Asrama tempat gue tinggal ini adanya di Bali. Di Bali Timur, di daerah Negara namanya. Pernah dengar nggak Negara? Karena sering ke Bali naik darat pasti lewat Kalau Negara naik darat pasti dulu. lewat Negara tuh. Tepatnya di Desa Belimbing Sari namanya. Desa Belimbing Sari ini jaraknya dari kotanya lah ya, atau jalan besar itu lumayan jauh masuk ke dalam. Kira-kira berapa kilo gitu. Pokoknya jauh deh. Hampir 10 kilo kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Dekat hutan gitu loh. Jadi daerah Belimbing Sari ini masih banyak dikelilingin hutan-hutan gitu. Iya, Negara kan emang masih banyak hutan-hutan. Iya, masih banyak sih, apalagi di desanya banget. Iya, apalagi di dalam-dalamnya lagi. Gitu. Dan lebih ngerinya lagi apa, asrama tempat gue tinggal itu, aduh gimana ya, vibe-nya itu udah angker gitu loh. Karena ada beberapa kamar yang kosong selama bertahun-tahun. Dan itu jarang dibersihin. Pada saat itu ya, mungkin sekarang mah udah Iyalah, rapi kan kali udah ya. modern apa segala Udah macam. modern, Udah udah rame. maju lah, udah rame. Zaman gue tuh masih sepi banget. Tahun 50 kan lu SD. Anjir, 50 salah lu. Tahun 20. Gila, tua banget. Gue pertama tinggal di asrama itu ditaruhnya di kamar nomor 13. Gila, itu dari kamar aja udah angker nih ya. Tapi Nomornya angker. Tapi selama di kamar 13, gue nggak pernah kejadian pernah sih, cuman itu bukan gue yang ngalamin. Itu dengarnya rame-rame. Jadi gini, di asrama itu kalau ada hal-hal mistis terjadi, itu udah lumrah buat orang-orang di situ. Kenapa tuh? Ya nggak tahu, mungkin udah terlalu sering kali ya. Banyak kejadian aneh-aneh mah di asrama tuh, banyak banget. Lah gua yang baru pindah ditaruh di asrama untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik, pendidikan moral yang baik, malah mendapatkan pengalaman mistis. Kan kalau mistis makin dekat sama Tuhan biasanya, Iya makin sih banyak ya. nyebut kan. Mungkin kali ya. Begitu dilatihnya tuh jangan-jangan. Jangan ya. Nah itu pas kejadian pertama itu kamar 13 itu yang apa, suara buak meledak itu pernah tuh. Gue tuh baru belum sebulan tinggal di situ, pernah tuh kejadian. Gue lihat tuh orang-orang di situ tuh kayak biasa aja. Itu kayak gue-nya kan ya takut lah gue. Berarti udah saking seringnya tuh ya. Saking seringnya. Nah syukurnya di kamar 13 itu kanan kiri gue. Nah sebelah kiri kamar gue tuh pengasuh.
kamarnya pengasuh. Sebelah kanan kamarnya bukan pengasuh tuh, tapi ya orang-orang yang bersih-bersih, ngerapiin petugas-petugas. karena tempat gua itu kayak rumput-rumput lapangan golf gitu. Enggak sih, enggak rumput lapangan golf. Ya rumput lapangan golf tapi banyak pecahan beling lah. Nah pokoknya kondisinya kayak gitu lah. Dan suatu hari belum lama di situ tiba-tiba gue dipindah ke kamar 1 dengan alasan di kamar 13 itu mau dikosongin. Singkat cerita gue dipindahin kamar 1 nih. Suatu malam nih di atas jam 10 pastinya karena kita aktivitas terakhir jam 9 ya. Aktivitas asrama itu kan diatur ya, disiplin banget. Iya. Jadi jam 9 udah harus masuk kamar tidur gitu. Pokoknya kalau ada yang berisik, didengar ada yang ngobrol atau keluar kamar apalagi, itu dijewer tuh sama pengasuhnya, sama yang ngontrol kita. Itu sering ada yang ngontrol. Kayak itu kalau gue dulu masuk sekolah itu retret. Oh ya mungkin Kalau ya. swasta Katolik ya modelnya kayak gitu. Tapi sering banyak ada orang retret juga. Kalau ada orang-orang kota, orang Denpasar, Retret orang kayak gitu kan Surabaya, 3 hari mereka gitu ya. nginep di asrama. Iya, modelannya Dikasih satu kebayang kamar jadinya gitu, gue. iya. Model-model tempat retret yang Iya, jauh, betul. emang biar sunyi gitu-gitu Iya. kan. Paham deh, yang satu kamarnya rame-rame, berbangsal-bangsal. Takut. Betul. Singkat cerita, malam itu mati lampu nih. Hmm. Tiba-tiba, blak gitu langsung mati lampu. Oh panik dong. Gue panik. Nah, ntar gue ceritain dulu nih kondisi kamarnya ya. Nah, belum ada gambaran ya. Jadi di satu kamar itu, semua kamar itu masing-masing ada 6 orang. Kamarnya cukup gede, luas. Jadi posisinya tuh pintu masuknya ini tengah-tengah nih pintunya. Begitu masuk sebelah kanan ada kasur, sebelah kiri ada kasur. Jadi kasurnya tuh berderet 3 baris menghadap ke pintu. Kebayang nggak? Enggak. Jadi pas lu baru masuk Hadap ke pintu. Oh, paham. Hadap pintu. Saling paham deh gue. Iya, udah jadi paham. jadi di atas kepala gua ada kaki lagi nih. Kasurnya, ada kasur juga. Jadi kasurnya ada 3 berderet Oh gitu. gitu. Iya, jadi ngadep ke pintu semua, bukan yang Jadi kaki ketemu kepala, kaki ya, ketemu kepala gitu betul, modelnya. seperti itu. Oh, gue kira kayak model Nyamping-nyamping itu. Enggak, karena kan nutupin pintu, nutupin jalan. Oh, berarti kecil dong. Cukup luas sebenarnya. Oh, Kalau misalkan dimiringin, kaki ketemu kaki ya. kaki ketemu kaki, itu tuh kayak apa Padat ya? ya kali ya. Padat, terlalu penuh. Hmm. Makanya dibikinnya kayak begitu tuh berderetnya. Berderet ngelilingi berderet nempel tembok semua berarti kan? Nempel tembok semua, betul. Nah, gua tuh ada di sebelah kanan, masuk pintu sebelah kanan. Urutan pertama. Urutan pertama deket pintu Dari bawah gua. ya. Betul. 1, 2, 3. Aduh sial sekali saya, namanya juga baru pindah ya. Lah, deket kemana-mana tinggal kabur kan? Iya tapi kan ngeri juga deket pintu, apa-apa paling duluan kena. Oh iya, benar juga. Kayak cerita ini nih. Nah, takut. Nah, jadi nih mati lampu. Sekamar isi tadi berapa orang? Ada 6 orang. Ada 6 orang. Ah. Kamar kamu isi berapa? Nah pada hari kejadian malam itu 2 orang pulang kampung nih. Si Juni, Mas Jun nih, sama si Harry. Mas Juni orang Jawa, si Harry ini orang Alor, NTT. Tahu di mana? Enggak tahu. Pokoknya daerah timur lah. Si Harry ini pulang kampung, si Mas Jun ini pulang ke Jawa. Tinggal sisa bertiga nih. Gua, Yuda, sama Yogi namanya. Yuda Iya. sama Yogi saudaraan nih. Oh gitu. Beda kasur nih dia. Tapi malam itu si Yuda sama Yogi tidur bareng. Satu kasur. Satu kasur. Oh iya. Posisi di sebelah. Posisi sebelah kiri. Pintu sebelah kiri dia. Oh, Pojok juga. jadi kosong. Nah, sisanya kosong. Iya, sisanya kosong. Di atas gue kosong, di atas mereka kosong nih. Duh, kalau ingat itu gue merinding nih, bener ini. Ih, takut banget. Karena ini bener-bener pengalaman yang nggak bakal gue lupain. Mati lampu lah malam itu. Blah. Nah, di momen mati lampu ini, kita panik nih. Yang lebih panik Yuda sama Yogi. Harusnya kan gue yang lompat ke kasur mereka. Iya. Ini si Yuda sama Yogi lompat ke kasur gue. Semuanya milih di tengah. Lah, gue paling pinggir. Pinggir di luar tuh, Paling bukan di tembok. luar, iya. Pinggir luar. Pinggir luar gue. Tunggu. Waduh. Terus aku juga nyari posisi dulu nih biar aman. Terus takut kaget. Malam itu tuh, yang takutnya, porsi takutnya sama nih. Wah, gue bilang, Yuda, Yogi, gue dong yang di tengah, di dalam. Oh, kok lu sih? Kagak gitu. Oh, gue takut gitu. Ini udah kalang kabut lah malam itu ya. Akhirnya gue udahlah ngalah lah. Ya udah, tidur merem, jangan berisik.
Itu tuh mati lampu satu asrama apa satu kamu? asrama mati lampu. Nah si pengasuhnya tuh Hah? ada suara pintu nih kedengeran. Oh. Kamarnya jauh dari kamar 1. Jauh banget. Kedengeran tuh suara pintu dari jauh. Kayaknya nih Pak Man, namanya Pak Man. Ini Pak Man mau udah keluar nih. Udah tenang aja gitu. Ntar juga dinyalain. Malam itu kok lama ya? Rasanya. Iya, tapi memang agak lama. Mungkin ada Apanya lama? Mati lampunya iya, mati lama. lampu. Oh iya. Screen kali ya masalahnya kan pada zaman itu kan masih pakai screen itu tau nggak? Enggak tahu. Screen nggak tahu yang lonjong-lonjong itu. Enggak tahu. Nggak tahu, serius nggak tahu kamu screen. Ya ampun. Ini anak sekarang ya. Nah itu mungkin itu masalahannya kan. Pasti harus ganti screen dulu tuh biasanya tuh. Kalau jahe saya tahu, sikring saya nggak tahu. Screen? Iya, kalau jahe saya tahu. Jahe. Iya, karena kan saya perempuan, mana ngurusin gitu. sikring, Bambang. Oh iya benar juga ya. Iyalah. Terus Nah oke. Jadi malam itu kedengeran suara Pak Man, ya, kayak, Pak Man, kayak melakukan sesuatu lah, ya, bertindak lah. kayak keluar dari kamar lah. Kamarnya. Jadi kita merasa lega di situ Oh, kan. bener gitu. Bener Iya. mati lampu nih semua Iya, gitu kan. emang semuanya mati lampu Iya, kan. iya. Nah oke, karena udah ngerasa agak lega ya Mm-mm. gitu. Si Yuda sama Yogi udah tidur deh. Mm-mm. Aku masih belum bisa tidur, nggak nyaman. Satu kasur bertiga tuh Satu masih kasur posisi. bertiga. Oke, kamu ingetin ya, posisinya Yuda sama Yogi itu di tengah. Takut. Nah, terus Dan nggak ada siapa-siapa lagi. iya. Mati lampu, pintu kekunci. Iya. Siapakah yang masuk? Takut. Oh, mau udahan. Taruh, belum klimaks nih. Jadi posisinya, aku kan di pinggir ya, Iya. mau miring lah, karena kasurnya bener-bener ngepas loh. Ya iyalah kan bertiga, sekecil-kecilnya nih. anak SD. Kamu kan segede anak gajah. Bercanda. Waktu itu ya masih kurus juga lah. Iya. Sempit lah. Sempit lah pokoknya nggak nyaman. Akhirnya nyari posisi nyaman, aku miring ke kanan. Miring ke kanan berarti los dong, maksudnya bukan ke tembok ya, ngelos ke luar ya, ngarah keluar gitu, keluar kasur. Astagfirullah. Kaki aku jatuh dong. Tahu kan Takut. jatuh dari kasur gitu? Tahu. Set kepleset gitu kan? Iya. Pas kepleset ada yang ketendang dong. Aduh, apaan? Bukan ketendang lagi tapi kesentuh. Apaan? Ya aku langsung raba-raba, penasaran ini siapa? Ngapain diraba-raba? Lah karena kan ini siapa, Yuda sama Yogi kan di dalam. Nah aku raba-raba dong, penasaran dong. Lah ini siapa? Terus aku raba-raba ke kiri aku nih, si Yuda sama Yogi. Pakai tangan. Lah Ada. Ini Yuda ada, ini Yogi ada. Lah ini siapa? Ih, takut banget. Dan itu rasanya halus banget. Halus banget. Gorden kali. Hordeng dari mana? Orang kagak ada hordeng. Pintu kita, pintu-pintu Belanda. Takut. Ngebayangin ini soalnya. Jendela kita tralis besi doang. Ih, paham, tahu lagi. Kebayang lagi gue. Yang jendelanya kayak rumah-rumah Betawi, rumah-rumah Belanda. Kebayang. Tahu. Terus tralisnya besi doang gitu. Kebayang lurus-lurus. banget. Iya. Kebayang banget. Karena kan rumah nenek masih kayak gitu. Betul, jendela kita jauh kan. Kebayang di belakang kita nih. Kebayang banget. Nah, di sini cuma ada pintu doang. Nah, pintunya juga kekunci. Aku pikir tuh Pak Man masuk tapi kok nggak ada suaranya. Nah, ini kan deket banget kita sama pintu. Iya, benar. Pasti ketahuan dong. Ini jatuh kali. Selimut jatuh. Selimut siapa? Kita nggak punya selimut. Oh gitu. Asrama bintang 1 ya? Nggak ada. Nggak ada selimut. Ini cuma punya bantal pun masing-masing 1. Nggak ada bantal guling, bantal pala doang. Takut banget, siapa dong? Nah itu makanya ini siapa? Pas aku geser naik ke bawah, naik turun ke bawah gitu, itu tuh ngebentuk kaki sih. Tapi kok ininya halus. Ih, lu mah lu raba-raba gitu. Nggak raba pakai kaki. Iya, maksudnya Gini, dirasa-rasain gitu. Nah refleks ngomong nyene gitu. Siapa nih gitu? Aku langsung tanya. Terus? Siapa nih? Pak Man. Aku ini, Pak Man gitu. Kok diam gitu? Terus aku tarik kaki aku nih. Udah, Yogi, bangun, woi, bangun. Gitu doang. Bangun. Lampu nggak nyala-nyala. Nah aku karena penasaran nih, namanya bocah ya kan. Ngapain? Ya kayak, dalam nama Yesus gitu. Emang iya? Iya bener. Waktu itu bener kayak gitu? Sambil nyanyi api roh suci ada dulu tuh lagu-lagu. Nyanyi begitu, nyanyi lagu rohani tuh makin takut tau. Iya kan kalau waktu lagi itu kan horor. diajarinya di asrama kan, kalau kamu takut Lawan, pakai doa gitu iya, kan. begitu, kekuatan doa gitu. Iya. Imanmu harus kuat. Aku tendang nih, set hilang, kagak ada beneran. Iya bener. Akhirnya apa? Karena saking takutnya, lah kita ngelanggar lah, buka pintu, Ya teriak, iyalah.
paman. Loh, berarti kamu bangunin si Yuda Yogi? Nggak aku bangunin, biarin Oh, kamu kabur sendiri? kabur sendiri, bodo amat, Oh, saking jahat takutnya. Oh gitu. Terus Terus? udah dibangunin, kagak bangun tuh mereka tuh. Ya terus? Akhirnya keluar, paman bawa senter gini. Oh, Masuk kamar gitu, dikasih kode dari jauh, pakai senter. Disuruh masuk kamar ya, terus aku teriak, paman, sini paman, aku suruh kamar. Terus? Aku cerita, dia datang tuh samperin, ada apa gitu. Paman, kayaknya ada itu. Udah nggak ada, udah masuk. Ntar ini lagi diurusin, mau apa, lampunya lagi mau dinyalain. Oh. Udah akhirnya nggak lama nyala tuh. Si Yuda sama Yogi bangun tuh kan, terus aku cerita sama mereka. Terus kita nginep di kamar 4, di kamar temen kita. Oh gitu. Iya. Karena takut. Takut, izin dulu sama Pak Man. Takut. Paman takut aja nggak dikasih kan, terus ya udah kalau karena ngelihat kita takut Pucat kan, kali. pucat. Iya. Karena pernah kejadian di kamar 1 itu Apa? dulu tuh. Udah deh ah. Nanti aku cerita ya. Nggak mau, takut. Kita kan di asrama tuh selalu dikasih itu. Ada sponsor orang-orang luar, bule, ada orang Jepang, suka datang orang Australia itu sering datang ke asrama buat ngasih mainan ke kita. Oh, Kan di iya, asrama tahu. itu nggak cuma Kayak orang mampu penyumbang aja. lah. Nah, tapi kan ada orang-orang yang nggak mampu gitu. Paham. Nah, di kamar 1, di kamar aku tuh yang orang yang dianggap nggak mampu itu Mas Jun tuh. Oh. Mas Jun tuh dikasih mainan boneka. Bonekanya kecil, nggak segede HP kita nih. Segede HP sekarang lah, Android. Tingginya segini nih, percis. Rambutnya Ya panjang. ketahuan handphonenya Android bukan iPhone. Canda besti. Iya, Terus? kita mah Android. HP Mandarin holik banget. Terus? Terus kayak gitu, rambutnya panjang gitu. Si Mas Jun cowok ya, tapi sukanya boneka loh. Oh gitu. Ih, Ya, nggak tapi apa-apa. bonekanya juga masalahnya disisirin, dimandiin. Kayaknya ada kelainan temen aku tuh. Penyuka binatang kali, penyayang binatang gitu. Jadi Entahlah, suka tapi- merawat ya, sesuatu betul, kan, bisa dia suka jadi ngerawat kan. gitu. Dia juga punya mobil-mobilan. Itu sering dicuci mobil-mobilannya. Iya, emang tipenya Terlalu begitu. nah memang Apik, Mas Jun ini apik banget. Wah, apik tenan. Resik. Apa ininya apa? Kasurnya tuh Bersih. bersih, rapi mulu. Apa lemarinya dia kan, kita punya lemari masing-masing tuh kan. Kebetulan kan, tapi kita kuncinya suka rusak tuh ya. Jadi kadang ngample aja pintunya itu ke bunga-bunga. Itu iya, rapi iya. dia, itu rapi banget. Nah, saking resiknya sama nih boneka pemberiannya nih, suatu hari Bonekanya bentuk yang orang. Ih, Kayak boneka-boneka yang kemarin sempat viral ya. itu Tapi isinya Hidup. kecil. Ah, takut. Hidup. Udahan yuk. lah, Emang hidup. Tuhan, maksudnya emang ada. nanti kapan-kapan aku cerita. Itu tuh bener-bener menghebohkan satu asrama. closing. Jangan lupa di-subscribe buat tahu episode selanjutnya. Oke, gitu aja deh. Ciao. Bye.